Salam, selamat berjumpa rekan-rekan peserta kuliah rekayasa dan desain kelas A, B, dan C. Saya mencoba untuk membuat narasi dari slide supaya waktu kita di kelas bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bahasa-bahasa perancangan yang digunakan dalam perancangan ya. Saya beri judul Engineering is Communications karena ini sudah didefinisikan pada pertemuan pertama bahwa seorang engineer itu perlu berkomunikasi dengan baik ya. Maka materi pada pertemuan ini kita khususkan untuk memahami dan membahas konsep komunikasi dalam perancangan. Apa itu komunikasi, apa tujuan komunikasi, kemudian apa yang perlu disiapkan untuk berkomunikasi dalam perancangan. Di pertemuan pertama ya sudah dijelaskan bahwa ketika engineer ya, rekayasawan itu membuat sesuatu, mereka perlu bekerja sama dalam tim. Maka perlu komunikasi antar anggota tim ya. Itu tujuan komunikasi yang pertama. Jadi komunikasi antar anggota tim. Kemudian ketika rancangan itu sudah disetujui oleh pimpinan ya, ketika rancangan itu akan dikomersialisasikan ya, maka perlu ya perlu mungkin izin dari pihak-pihak lain ya, mungkin juga perlu rekomendasi dari badan-badan terkait ya. Maka komunikasi yang kedua selain yang pertama tadi antar anggota tim, komunikasi kedua itu ya, antara tim engineer dengan stakeholder. Saya sebut stakeholder ya. Stakeholder itu bisa pimpinan yang pegang investor yang pegang uang, atau pemerintah yang memiliki wewenang untuk meluluskan atau tidak, badan-badan lain yang bisa memberi masukan ya. Ini stakeholder semua. Jadi komunikasi antar anggota tim dan komunikasi antara tim dengan stakeholder ya. Dan nanti ketika produknya itu sudah di ACC, sudah disetujui untuk komersialisasi, masih ada perlu komunikasi yang lain ya, terutama ke pengguna ya, ke user, supaya produk atau jasa yang kita buat dapat diterima dengan baik, digunakan oleh user. Tanpa komunikasi yang baik, user itu tidak tahu produk kita, user tidak tahu kegunaannya, user tidak tahu cara menggunakannya, sehingga produk kita kurang disukai atau tidak dipakai oleh user ya. Jadi itu komunikasi yang lain. Memang untuk dari produk sampai ke user itu ada bagian marketing ya, yang notabene mungkin bukan orang teknik, tapi tetap kita bertanggung jawab. Maka nanti ada jenis pekerjaan yang namanya engineer yang menjadi marketing ya ke user. Tapi marketingnya beda ya. Kalau engineer yang menjadi marketing ini, misalnya user kita itu pembuat HP ya, salah satu produsen HP, dia butuh chip ya, yang dipasang di HP kita ada chip. Nah, kalau kita itu produsen chips di sini ya, maka kita perlu menawarkan ke produsen HP itu bahwa kita mampu membuat chip teknologi berapa ya, kecepatan berapa,
sehingga fiturnya apa saja, ya, sehingga pemilik atau produsen HP itu mau membeli chip kita, ya. Nah, itu gunanya, ya, engineer, ya, marketing engineer dalam menjual produk. Jadi saya ulangi, 1 antar anggota tim, 2 tim dengan stakeholder, yang ketiga komunikasi dengan user, ya. Nah, ini slide ini hanya merumuskan yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita lewati. Nah, ini adalah model komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu apa? Ya, seseorang, ya, pembicara atau sender itu menyampaikan idenya kepada penerima. Nah, ide itu bentuknya apa? Ide itu adalah bentuknya message. Nah, lihat di sini, message, ya, di encode dulu, kemudian disampaikan menggunakan channel. Nanti saya jelaskan, ya. Lalu diterima, setelah diterima didecode, lalu menjadi message yang baru. Amati bahwa message yang awal yang mau disampaikan itu beda dengan yang diterima. Nah, ini yang namanya persepsi, tidak bisa salah persepsi itu di sana. Kenapa bisa demikian? Ya, karena misalnya kita melihat barang, ya. Begitu kita melihat barang, kita mengencode. Kalau kita lihat barang kotak itu seperti ini, ya. Lalu ada layarnya, maka diencode dimulai sebagai HP. Maka ngomong, ada HP. Nah, channelnya apa? Nah, bisa ngomong langsung, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan WA, Line, medsos, macam-macam. Nah, ketika ngomong HP, si penerima, receiver, itu mengencode HP itu apa sih? Nah, dalam benak dia, ya, karena ini orang tua, simbah-simbah, ya, kakek-kakek, ya betul, ada benda kotak kecil, ada layarnya, lalu HP dia itu dalam benak adalah yang ada tombolnya. Kenapa? Karena si sender itu anak masa kini, tidak kenal HP jadul, taunya HP Android. Maka ketika dia ngomong HP, Androidnya tidak diomongkan, HP saja. Kakeknya menangkap, oh ya HP. Dalam bayangan kakek, HP-nya HP jadul, ya, yang ada tombol-tombolnya, yang hanya bisa kirim SMS. Nah, itu contoh, ya, HP di kiri dan kanan berbeda. Karena itu kita perlu memahami prosesnya. Supaya itu sama, maka berikan feedback. Tanya, oh HP yang bisa SMS itu, nah itu feedback. Nah, ketika ngomong SMS di sebelah kiri, dia tidak kenal apa itu SMS, encode-nya. Tanya lagi dia, feedback lagi ke sana. SMS itu apa, kayak mengirim teks, ini. Oh, bukan. HP yang saya maksud adalah, nah, baru nanti kakeknya, oh ya ngerti. HP seperti punya bapakmu itu, yang kemarin kakek lihat, iya kek. Nah, lihat, HP seperti punya bapak saja masih berbeda, karena HP yang dilihat oleh anak itu mereknya S, HP punya bapak mereknya X. Dua beda kan, sama-sama HP tapi beda. Ini contoh bahwa dalam komunikasi itu susah sekali sebetulnya kita menyampaikan satu ide itu dengan detail, dengan persis. Selalu ada mispersepsi atau miskomunikasi. Nah, apalagi nanti ada yang ganggu, namanya noise, ya. Noise itu bisa noise fisik, bisa noise psikologis, ya. Noise fisik itu apa? Di sebelah ada orang sedang bangun rumah, tak tok, suara fisik. Noise psikologis itu apa? Suasana sedang perang, ya. Atau ada kita telepon, kita beritahu sedang ada orang jahat di luar rumah, kita ketakutan.
Nah, itu noise ya. Kakeknya nerima pesan sedang sakit perut. Nah, itu juga noise, pengganggu. Ya. Maka dalam dunia teknik kita inginkan supaya ketika kita itu membicarakan satu benda tertentu, nanti sampai di sana juga dipahami bentuk yang kurang lebih sama, supaya tidak ada mispersepsi. Apalagi tidak boleh mispersepsi antara bagian desain ya, dengan bagian produksi. Ya. Bagian desain itu ngomong apa, bagian produksi tangkapnya apa, barangnya jadi berbeda. Nah, ini saya menjelaskan mekanisme komunikasi, prosesnya, lalu kenapa bisa mispersepsi, kenapa kita perlu feedback, kenapa kita perlu respon, ya, supaya meskipun ada noise, ada caranya menyampaikan itu peralatannya kurang, tetapi message-nya tetap harus bisa diterima dengan tingkat detail yang baik ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, cara berkomunikasi ya, cara berkomunikasi itu secara umum ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Jangan bayangkan bahwa Anda membaca surat itu non-verbal ya. Verbal artinya itu ada suara ya, ada suara, bisa diomongkan atau bisa dibunyikan ya. Non-verbal itu tanpa suara, tanpa bunyi. Nah, saya mulai dengan non-verbal dulu. Kalau Anda sedang makan, gitu ya, lesehan bareng dengan pacarnya, lalu sudah makan enak, ada tiba saatnya bayar. Nah, Anda gelisah. Nah, gelisah itu tidak disampaikan. Anda berkeringat. Ya, Anda tengok-tengok, gestur, postur, attitude-nya kelihatan. Nah, maka kalau bisa berkomunikasi, pacar Anda akan ngomong, "Mas, kali ini," ada supaya tidak tersinggung, "kali ini biar saya yang bayar." Kan dia menangkap komunikasinya. Anda tidak ngomong apa-apa. Lalu Anda karena ego malu, "Nggak usah lah, ini saya ada." "Enggak lah, Mas." Nah, kalau tidak saling komunikasi ya akhirnya ya jadi putus karena ribut. Tapi kalau komunikasi, "Terima kasih ya Dek, saya lupa bawa dompet." "Ya Mas, saya tahu kok." Nah, itu ketika bilang tahu berarti ada komunikasi. Itu contoh komunikasi non verbal ya, tanpa kata-kata ya, tanpa sesuatu yang disuarakan, yang bisa diomongkan. Nah, ketika komunikasi verbal itu kita punya banyak cara dalam perancangan. Bisa dengan paling gampang itu dengan bahasa. Anda ngomong, ini panjangnya sekian, ini nanti dikirim jam sekian, ya. Ini nanti jangan sampai lupa loh, 2 buah masing-masing setengah kilo, ya. 2 masing-masing setengah. Angkanya kan begitu. Nah, maka komunikasi yang kedua adalah dengan angka. Ya. Anda tuliskan 220 volt ya, 70 ampere. Langsung tahu orang. Oh, ini dipakai pada tegangan 220 volt, 170 ampere kapasitasnya. Kan saya menyuarakan ya, menjadi verbal ya. Nah, jadi yang ketiga adalah dengan gambar. Jadi semakin ke atas itu semakin tidak banyak kata-kata ya. Tetapi gambar dan angka itu jauh lebih baik dalam berkomunikasi, sedikit memberikan miskomunikasi, memberikan mispersepsi dibanding dengan bahasa. Karena bahasa itu punya keterbatasan. Ya. Tetapi mari kita lihat ya, bahasa-bahasa yang dipakai
dimanfaatkan untuk berkomunikasi dalam perancangan atau dalam kegiatan orang teknik. Oke ya, jadi berikutnya kita akan bahas yang verbal. Yang non-verbal Anda silakan baca sendiri atau Anda bisa browsing ya. Jadi verbal itu ada bahasa, ada gambar, ada angka. Saya balik ya, karena paling gampang ya bahasa, tetapi paling tidak universal. Kalau Anda bahasa, gunakan bahasa Indonesia. Ya. Lompat sedikit, ketemu orang Australia, sudah tidak banyak yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa kalau bahasa. Tapi kalau gambar dan angka, nah orang Australia juga bisa. Anda ketemu orang Uni Soviet, bahasanya nggak karu-karuan, hurufnya juga aneh-aneh itu. Ya. Ketemu orang dengan bahasa Yunani, ya alfa, beta, gamma, bahasanya susah. Tetapi kalau menggunakan gambar atau angka masih bisa ngerti. Ya. Baik, ini contoh berkomunikasi dengan bahasa. Ya, bahasa itu dipakai untuk membuat laporan. Ya, ini laporan. Ya. Kemudian dibuat untuk membuat panduan, ya panduan pemakaian. Ini panduan cara mengoperasikan, bla bla bla. Bahasa untuk membuat spanduk, membuat informasi kecil ya, yang penting yang bisa kita nyatakan dalam kata-kata. Tapi sekali lagi, kata-kata itu punya keterbatasan. Ya. Ada istilah satu gambar itu setara dengan 1000 kata. Nah, kira-kira 1000 kata itu kalau kita menulis cerpen sekitar mungkin 5 halaman ya. Nah, jadi gambar ibu dan anak di sini, ibu mendekap anak, itu jauh lebih banyak kata-kata ya yang bisa disampaikan daripada tulisan-tulisan yang ada di sini. Anda bisa omong apapun tentang ibu anak itu, tentang cinta kasih, tentang perhatian, tentang melindungi, ya macam-macam. Jadi satu gambar itu 1000 kata. Maka bahasa itu punya keterbatasan. Ya, mari kita lihat alat untuk berkomunikasi ya verbal yang berikutnya, ya, yaitu gambar. Nah, gambar itu terdiri dari simbol, gambar teknik, dan grafik antara. Nah, sebelah kiri ini contoh simbol. Ya. Simbol apa? Anda lihat itu ini dari emas zaman kuno. Sejak zaman kuno orang sudah punya simbol. Ya. Zaman sekarang lalu dimodelkan dengan ibu jari dan telunjuk ya saling bersilangan. Ya. Ini simbol atau mau cerita tentang yang namanya love. Ya, berkomunikasi sudah. Nah, gambar yang lain ya selain simbol adalah gambar teknik seperti di sebelah kanan. Ada ukurannya, ada cara menggambarnya, ya semua ada. Anda sudah belajar di menggambar teknik, ya. Sehingga kalau Anda orang Indonesia yang membuat ini adalah misalnya orang Kazakhstan yang kita nggak ngerti apa-apa, tetap tahu oh dia menyebutkan love. Anda punya teman orang Kazakhstan memberi Anda hadiah ini, oh Anda tahu berkomunikasi kayak dia mau menyatakan cinta, menyatakan perhatian. Begitupun gambar teknik, ya. Dengan gambar teknik ini orang bisa berkomunikasi, desainer bisa berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan bagian produksi bahwa kita akan membuat barang tertentu. Tidak usah diomongkan, tapi bisa dikatakan, ya, bisa dinyatakan. Nah, cara produksi lain itu dengan grafik, ya.
ada banyak grafik ya, karena ada banyak tujuan. Anda silakan baca buku teksnya ya. Kalau Anda malas yang tebal-tebal, di What is Engineering itu ada cerita singkat tentang fungsi grafik. Nah, kalau fungsinya itu continue, maka grafiknya boleh continue. Fungsi continue itu apa? Misalnya pertumbuhan pohon. Kalau Anda tunggui hari demi hari, tidak terlihat dia tumbuh. Tapi kalau diukur, ada pertambahannya, dia continue. Selain pertumbuhan pohon, lalu hembusan angin ya. Hembusan angin itu ya continue, kadang kencang, kadang anginnya itu lambat. Diukur memang ada 5, ada 25. Tapi kalau dirasakan tidak 5 terus 25. Jadi lambat, jadi tambah kencang secara continue ya. Maka kita punya model untuk menggambar yang continue. Nah, ketika kita mengukur datanya demikian, scattered, hati-hati. Scattered ini bisa Anda buat menjadi satu fungsi. Ingat, jika sistemnya itu continue ya, boleh jadi fungsi. Tapi kalau tidak continue, ya dibuat histogram, tidak continue, terputus. Nah, contoh yang tidak continue itu apa? Misalnya keuntungan per bulan. Ya. Keuntungan per bulan itu kan tidak continue. Ya, kadang 100, kadang 200. Kan satu nilai tertentu di akhir bulan. Ya, tidak continue. Kemudian kita perlu cara lain menggambar. Kita butuh prosentasenya apa? Ya, gunakan pie chart. Ya. Jadi Anda boleh mencoba-coba di Excel itu ya. Maaf saya sebut nama karena kita memang sering menggunakan Excel. Ya. Banyak sekali fungsi untuk grafik di sana. Pahami, pilih yang sesuai, lalu manfaatkan. Ya. Nah, kalau kita punya fungsi yang continue begini, maka di Excel juga kalau Anda buat dengan fungsi trend line ya, nanti akan muncul persamaan Y sama dengan misalnya loh ya 3x kuadrat ditambah apa gitu. Nah, fungsi ini akan muncul dengan sendirinya kalau Anda melakukan interpolasi atau trend line di Excel. Maka gunakanlah Excel untuk mencari persamaan-persamaan yang continue ya, atau untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafik ya, gambar. Oke, tadi sudah verbal, gambar. Sekarang kita akan masuk ke angka ya pada slide berikut. Baik, kira-kira itu kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan sampaikan di kelas atau di WA group. Kita punya WA group, silakan sampaikan di sana. Nanti akan saya jawab ya. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Sampai ketemu ketika pandemi sudah selesai. Ya. Terima kasih.